Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan mimpi di air yang deras ya, atau mimpi air banjir ya. Dan ketika Anda mengalami mimpi itu ya, kehidupan Anda ini banyak masalah ya, kehidupan Anda banyak masalah. Terus hidup Anda penuh dengan kecemasan, hidup Anda penuh dengan ketakutan, maka sudah pasti ya mimpi tersebut adalah sihir atau ada gangguan makhluk halus di dalam tubuh Anda. Nah, biasanya sihir-sihir semacam ini sihir-sihir yang masuk ke dalam tubuh Anda melalui makanan ya. Bisa jadi ya Anda dikasih guna-guna ya. Bisa jadi ya Anda disantet, tapi medianya media cair ya, makanan ya, media makanan, media cair yang masuk ke dalam tubuh Anda melalui mulut. Biasanya seperti itu. Ada juga ya media udara juga ada. Ya. Nah ini media makanan. Itu biasanya seperti itu efeknya gitu ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan ketika teman-teman Jumat Wage mengalami kondisi semacam itu? Ya, langkah yang harus Anda lakukan adalah puasa. Ya, puasa ini membakar. Ya, energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita itu dibakar. Ya. Coba kalau Anda puasa itu kan keringat Anda ini keluar. Ya. Cairan Anda, lemak-lemak Anda ini akan mencair semua gitu ya. Tentunya yang keluar ini sesuatu yang sifatnya negatif. Nah, Anda bisa tambahi dengan zikir, Anda bisa tambahi dengan wirid, baca kitab suci ya. Itu yang bisa Anda lakukan seperti itu ya. Jadi intinya gini teman-teman ya, kalau Anda mimpi terus Anda muncul kecemasan ya, nah, ini yang sesuai dengan pertanyaan ini kan mimpi air gitu ya. Saya dulu sering mimpi air seperti itu ya, mimpi tapi apa mau tenggelam itu pasti selamat gitu. Yang banjir lah, yang kecemplung lah, tapi bisa keluar gitu. Nah, itu tanda sih. Dan biasanya mimpi ini akan terus berulang-ulang. Ya, maka teman-teman Jumat Wage, ketika Anda mimpi ini segera lakukan tindakan. Ya, kalau Anda tidak melakukan tindakan, wah ini sing berbahaya. Apa tidak bahaya? Bahaya. Ya. Segera lakukan tindakan, segera lakukan perbaikan ya, tubuh Anda. Terus juga menanggapi komentar saudara kita ya. Ibu saya selalu mencium bau makanan yang enak, tapi beda dengan saya. Sering mencium bau bangkai, kotoran pokoknya yang tidak mengenakan. Itu apa? Nah, jadi ya gini teman-teman ya. Ketika di sekitar rumah Anda ya, kalau bau enak, bau makanan, misalnya tetangga Anda masak kue gitu ya, itu kan kadang kita cium bau makanan ya toh? Kita biasanya mencium bau makanan, tapi tetangga Anda tidak masak kue, atau di rumah Anda wis ya, di rumah Anda tentunya di rumah Anda ini kalau tidak masak-masak ini kan netral ya, baunya netral, ibarat juga mampu apa-apa. Tapi tiba-tiba Anda bau busuk, tiba-tiba Anda bau enak, ya itu adalah makhluk halus ya. Tujuan mereka itu katakanlah memberikan bau-bauan tadi supaya Anda tahu di situ ada mereka gitu. Intinya seperti itu. Tapi kalau Anda katakanlah ketika mencium bau itu merasa tertekan ya, merasa terancam, berarti apa? Makhluk tersebut adalah negatif. Ya, bisa jadi itu adalah kiriman orang. Ya, jadi Anda harus bisa identifikasi seperti itu. Ya memang kadang bau-bau itu macam-macam ya. Misalkan ya makhluk gitu ya, suka dengan Anda, tidak mungkin dia memunculkan bau yang busuk, pasti bau yang wangi. Ya,
Tetapi ketika makhluk itu tidak suka dengan Anda, akan munculkan bau busuk. Tujuannya apa? Supaya Anda takut. Ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwasanya ketika baunya harum itu tidak berbahaya, atau ketika baunya busuk itu berbahaya. Ya sebenarnya sama saja gitu ya. Tergantung kondisi energi Anda. Ketika energi Anda beda, ya pasti baunya beda. Pasti Anda tidak akan senang. Nah, jadi yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana meningkatkan kualitas energi positif Anda, sehingga gangguan-gangguan makhluk halus tersebut tidak bisa ya membuat Anda ini salah jalan ini, ya, tidak menyesatkan Anda. Loh ya teman-teman ya. Dan gini ya, rumusnya gini. Ketika Anda mencium bau-bauan tadi atau sampai melihat penampakan, intinya Anda ini jangan takut, anggap biasa saja. Karena ketika Anda takut, ya, muncul ketakutan-ketakutan, maka yang terjadi apa? Wis tambah ndak karu-karuan ya. Ya. Akan ndak karu-karuan seperti itu. Tapi ketika Anda tidak takut, biasa, harus anggap biasa. Ya Anda tahu, sadar bahwasanya di situ ada makhluk halus. Ya, sebenarnya tidak perlu diusir teman-teman ya. Ketika energi Anda positif, mereka itu akan minggir dewi. Ya, misalkan ya di ruangan ini kan ada banyak makhluk halusnya ini. Ruangan ini kan tidak pernah ditempati ini. Kamar ini. Ya, kamar ini sama sebelah ini tidak pernah ditempati. Tak gawe ngaji, ntar tempat ini tak buat ngaji bentino, ya sampai auranya ini bersih. Itu akan seperti itu. Ya. Nanti lama kelamaan auranya pun juga akan bersih. Ya, jadi tidak perlu diusir. Jadi ketika Anda katakanlah mendapatkan fenomena-fenomena kegaiban, ya terus Anda ini katakanlah merasa bahwasanya di sini ada yang tidak beres, ngaji ibadah, poso, kawin ibadah. Ya, nanti lama kelamaan juga akan hilang. Nanti lama kelamaan juga akan pergi dengan sendirinya. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman Jemaat Wakih ya. Masih belum bisa maksimal teman-teman ya. Ruangannya masih ya, belum ditata ya. Masih kurang meja ya. Ini masih pesan meja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.